sinebut Sindara kalawan sumbing Kakak pidak solan kukuh Kang tansah jagaku taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gemar membaca. Dewan juri yang saya hormati, peserta lomba yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Anggita Maharani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang asal-usul Desa Kajepit. Cerita ini saya baca dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Temanggung yang diceritakan kembali oleh Muhammad Sugeng Susianto. Buku ini saya peroleh dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Begini ceritanya. Di Desa Gelagahwangi ada sebuah pondok pesantren yang diasuh oleh Sunan Kudus. Ada 9 santrinya yang begitu cemerlang karena kecerdasannya. Salah satu santrinya ada yang beretnis Tionghoa yang bernama Syarif Hidayat atau sering disebut Makukuwan. Makukuwan adalah pemuda yang mempunyai wajah tampan, kulitnya putih, tubuhnya kekar, matanya sipit, dan perilakunya sangat santun terhadap siapapun, apalagi terhadap orang tua maupun gurunya. Makukuwan mempunyai seorang guru yang bernama Kiai Kasan Besari atau sering disebut Ki Jenggot Putih. Suatu hari terdengar kabar bahwa Gagak Lodra dan pengikutnya mencari Makukuwan sampai di Padepokan Argalui, tempat Makukuwan dirawat. Dari masukan Ki Jenggot Putih dan Syekh Maulana Gharib, Makukuwan diminta untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah. Tetapi sebelumnya harus meminta petunjuk dan restu kepada Sunan Kalijogo. Tanpa berpikir panjang, Ki Jenggot Putih memerintahkan Makukuwan untuk mencari Sunan Kalijogo, sekaligus untuk menghindari gesekan dari Gagak Lodra. Makukuwan, engkau mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu ikut membantu Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Baiklah, Kiai, hamba sanggup menjalankannya. Hamba meminta doa agar hamba dapat menjalankannya dengan baik, Kiai. Keesokan harinya, Makukuwan berpamitan dengan Ki Jenggot Putih. Dalam melakukan perjalanan itu, Makukuwan ditemani oleh 2 orang abdi setianya yang bernama Mbah Katruk dan Mbah Beuk. Di tengah perjalanan di Bukit Selandakan, tiba-tiba mereka melihat pengikut Gagak Lodra dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Karena kondisi belum sehat dan tidak memungkinkan, Makukuwan dan pengikutnya menyingkir masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan beberapa orang yang membuat pemukiman itu. Atas sikap dan perangai yang baik, Makukuwan dan pengikutnya diterima untuk bersembunyi di situ sampai keadaan Makukuwan kembali pulih.
dalam kondisi terjepit saat bersemedi berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Makukuan mendengar suara harimau yang mengaum keras. Sontak membuat panik pemukiman tersebut. Makukuan dengan dua abdinya berjalan menuju arah suara harimau tersebut. Ternyata mereka masuk wilayah lereng Gunung Sumbi yang terkenal angker. Tiba-tiba mereka mendengar suara harimau yang menggaung, tetapi tidak ada wujud harimau di sekitar tempat itu. Suaranya sangat mengerikan dan menyeramkan, membuat hati ketiganya menjadi ciut. Dengan perlahan, Makukuan duduk berdoa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makukuan bangkit dari doanya dan mencari-cari arah suara harimau tersebut sambil menembangkan penggalang tembang Dandang Kulo. Ayo macan, dang batu wani, tahan tani, ing japane alas, aja uma lan kumate, yen arep mangan aku, dangku mereka yen pancen wani, yen jalo tulung kita, aku bakal tulung. Tiba-tiba suasana menjadi hening dan sepi. Tak lama kemudian terdengar suara harimau yang mengaum. Au! 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 Tiba-tiba di depan mereka muncul seekor harimau hitam yang badannya terjepit batu dan tertimpa pohon jaru yang sangat besar. Hei, tuan, ada macan, bagi truk, ada harimau. Tanpa berpikir panjang, Makukuan mengeluarkan kesaktiannya yang diajarkan oleh Ki Jenggot Putih. Terkena daya kesaktiannya Makukuan, harimau hitam itu terlepas dari jepitan batu dan pohon jaru yang sangat besar dengan perlahan-lahan. Ajaib! Harimau hitam itu menghampiri Makukuan. Tetapi lebih anehnya lagi, harimau hitam itu dapat berbicara seperti manusia. Harimau hitam itu tunduk di hadapan Makukuan. Au! Terima kasih sana. Au! Terima kasih. Engkau telah melepaskan penderitaanku di sana. Au! 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 Sama-sama. Semoga hal ini menjadikan kebaikan untuk kita bersama. Dengan perlahan, harimau hitam itu bangun dan meninggalkan tempat itu dan hilang di balik semak belukar. Makukuan menghilang nafasnya dalam-dalam. Pak Gedung, Mbak Beo, lihatlah peristiwa ini. Seperti kau melihat hewan yang begitu garang saja. Dapat kululu hatinya karena pertolongan orang baik. Dengarlah dan ingat-ingatlah. Untuk mengenang peristiwa ini,
daerah ini akan saya beri nama Desa Kajepit. Hah? Apa? Tuan, Desa Kajepit? Apa itu Tuan Desa Kajepit? Ini untuk mengingatkan kepada anak cucu kita nanti bahwa di sini pernah terjadi harimau yang terjepit seperti tadi. Hai teman, Desa Kajepit adalah desa yang berada di lereng Gunung Sumbing. Desa ini dijadikan salah satu jalur pendakian ke puncak Gunung Sumbing. Menurut warga sekitar, dalam jalur ini bernama Makukuan atau sering disebut Ki Ageng Makukuan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, jadilah anak yang santun dan tanggung jawab terhadap tugasnya, dan tahu berbalas budi kepada siapapun. Demikian cerita dari saya, semoga dapat kita ambil hikmahnya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Hai teman, kita nyanyi yuk. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Salam gemar membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.